Saat Anda membaca sebuah brosur atau informasi tentang kendaraan, biasanya Anda akan disajikan oleh berbagai angka-angka performa maupun tentang spesifikasinya. Dan salah satu angkanya adalah satuan untuk mengukur kecepatan, yaitu 0 sampai 100 km per jam, atau biasanya di beberapa negara disebut 0 sampai 60 mil per hour. Tapi tahukah Anda dari mana istilah itu berasal dan siapa yang menciptakannya? Lalu bagaimana itu bisa menjadi patokan dalam mengukur sebuah kemampuan kendaraan? Ikuti terus videonya. Car Vaganza, let's talk about cars. Ya, istilah 0 sampai 60 mil per hour atau 0 sampai 100 km per jam ini pertama kali digunakan atau diciptakan oleh seorang jurnalis otomotif asal Amerika, yaitu Tom McCahill. Dia menggunakan ini dengan alasan bahwa istilah ini jauh lebih mudah untuk dipahami oleh konsumen atau pecinta otomotif. Karena saat itu beberapa pabrikan, tentunya di Amerika, pabrikan otomotif menggunakan istilah lain, yaitu 1/4 mil atau 400 meter. Jadi alat ukurnya seberapa cepat mobil itu mencapai ke jarak 400 meter atau 1/4 mil. Jadi sama Tom McCahill ini dibuat lebih ringkas lagi, yaitu seberapa cepat mobil tersebut bisa mencapai kecepatan 100 km per jam dari posisi diam. Saat itu Tom McCahill adalah seorang jurnalis otomotif di majalah Mechanical Illustrated. Dan ia pertama kali menciptakan istilah tersebut saat melakukan test drive dan menulis ulasan tentang Ford keluaran tahun 1946. Saat itu McCahill dikenal sebagai penulis yang menggunakan istilah-istilah yang tidak lazim di tulisannya. Tapi itu malah membuat pembaca semakin senang dengan tulisannya. Kemudian banyak konsumen-konsumen yang merujuk tulisan McCahill untuk referensi mereka dalam melihat sebuah kendaraan. Selain itu, Tom McCahill juga dikenal sebagai penulis yang kritis dan jujur saat mereview sebuah kendaraan. Salah satunya adalah ketika ia mereview sebuah Dodge keluaran 1949. Pabrikan mengklaim itu merupakan capaian terbesar atau langkah terbesar Dodge karena menggunakan sistem transmisi Giromatic. Tapi Tom McCahill mengulasnya dengan menulis, ini adalah seekor anjing. Luar biasa. Tidak berhenti di situ. Tom juga pernah mengulas sebuah Javelin Jout, mobil klasik saat itu yang dibilang mirip dengan wadah meludah di dokter gigi. Anda tahu? Itu dibilang katanya mobil tersebut memiliki bentuk yang sangat aneh. Jadi itu banyak banget hal-hal yang diutarakan oleh McCahill ini dengan istilah-istilah yang nyeleneh. Dan ternyata itu disukai oleh para pembacanya saat itu. Kemudian popularitas terus membawa Tom McCahill ini melambung, khususnya di Amerika. Hingga suatu saat seorang pembaca dari majalah Mechanical Illustrated tersebut sempat mengirimkan surat untuk Tom McCahill yang berisi, "Saya kira Anda menganggap diri Anda sebagai penulis otomotif terbaik di dunia." Tapi Tom menjawabnya, "Tentu saja tidak. Dan tidak ada penulis otomotif lain yang dapat menganggap dirinya yang terbaik. Ada seorang penulis yang memahami inti permasalahan dari setiap kendaraan." Dia tetap, jadi si Tom McCahill ini tetap rendah hati, tetap tidak besar kepala dalam popularitasnya sebagai jurnalis otomotif di Amerika. Kecerdasan unik yang dimiliki Tom dalam mengulas mobil yaitu saat Tom McCahill membuat mobil tersebut menjadi yang paling laris di Amerika, atau malah sebaliknya. Dia pernah mengulas sebuah kendaraan malah jadi tidak laku. Kemudian McCahill sering mendapatkan pujian dari pelaku-pelaku industri otomotif di Amerika.
Ya, salah satu pujian yang diterima oleh McCahill adalah presiden direktur dari Packard, brand mobil super mewah asal Amerika Serikat saat itu. Bos Packard itu menyampaikan kepada McCahill, "Saya sebenarnya nggak suka-suka banget sama Anda. Tapi atas pencapaian Anda, saya menghormatinya." Keren, Tom McCahill. Tapi kita harus kenal dulu siapa sebenarnya si Tom McCahill ini. Dan bagaimana dia memulai karir sebagai jurnalis otomotif di Amerika Serikat. Tom McCahill lahir di dalam keluarga yang kaya di New York pada tahun 1907. Ayahnya adalah seorang manajer cabang dari dealer Mercedes-Benz. Dan Tom selalu punya mobil-mobil keren di garasi rumahnya. Oleh karena itu, Tom pasti sangat tidak asing dengan mobil, performa, dan mesin-mesin yang ada di dalam setiap kendaraan ya. Kemudian pada saat usianya 14 tahun, ayahnya memberikan Tom McCahill ini sebuah Winton tua yang ia restorasi ulang atau ia bangun ulang lah ya, menjadi mobil yang ia kendarai. Dan pada pertengahan 1930, Tom mulai bisnis dengan membuka dealer di daerah Manhattan dan Palm Beach yang khusus menjual mobil super mewah seperti Rolls-Royce dan lain-lain. Sayangnya, Tom mengalami depresi hebat dan akhirnya menghancurkan bisnisnya saat itu. Kemudian Tom McCahill memulai karir jurnalistiknya sebagai penulis lepas di majalah Popular Science and the Reader's Digest. Ia banyak menulis artikel fiksi saat itu, hingga akhirnya dia menemukan ide untuk menyampaikan fakta-fakta atau angka-angka yang menarik dari sebuah kendaraan untuk membaca. Dan ide tersebut dan konsep tersebut ia tawarkan ke sebuah majalah otomotif yaitu Mechanic Illustrated. Awalnya tidak banyak yang suka, memang pelan-pelan, kemudian Tom mengemasnya dengan menarik hingga akhirnya banyak pembaca yang menjadikan angka tersebut dan fakta-fakta tersebut sebagai referensi. Bahkan tulisan Tom McCahill ini menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk konsumen di Amerika dalam memilih sebuah kendaraan. Bahkan kepiawaiannya Tom McCahill ini mendatangkan julukan untuk dirinya yaitu The King of Roadster di kalangan otomotif dunia. Selama ia menjadi jurnalis otomotif dari 1946 sampai 1975, ia sudah menguji lebih dari 600 mobil di jalan raya bersama rekan test drivernya yaitu Ken Purdy. Keduanya dikenal mempopulerkan istilah 0 sampai 60 mil per jam atau 0 sampai 100 km per jam ini di setiap tulisannya. Jadi sampai sekarang bahkan istilah tersebut tetap digunakan bahkan oleh pabrikan-pabrikan di seluruh dunia. Demikian kisah dan cerita tentang Tom McCahill, si penemu istilah 0 sampai 100 km per jam atau 0 sampai 60 mil per hour. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk klik video Carvaganza, subscribe, like, komen, dan share video-videonya. Dan jangan lupa juga main-main ke carvaganza.com untuk melihat informasi-informasi lain tentang mobil-mobil terbaru. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Carvaganza, let's talk about cars.